Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Selamat pagi, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Lensa Baru. Di mana kita akan menyoroti persoalan di Kalimantan Selatan. Bicara soal Universitas Lambung Mangkurat yang lagi hangat diperbincangkan oleh netizen atau mungkin masyarakat secara langsung. Yakni kita akan bicara soal menyoroti problematika akreditasi ULM yang juga sangat dikaitkan oleh rekan-rekan netizen dengan kehadiran guru besar. Untuk itu, kita terhubung secara virtual dengan durasi kita, yakni Profesor Saifuddin S. Saib. Assalamualaikum Pak Saifuddin, selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Tia, Pak dan pemirsa Duta TV ya. Di pagi ini Lensa Banua kita menyoroti persoalan yang lagi heboh sih sebenarnya di Mhm, Banua kita atau bahkan juga menjadi isu nasional sehingga kita di redaksi kemarin saat sangat-sangat hebohnya kita juga menahan diri untuk tidak memberikan komentar tapi melihat perkembangan yang ada di masyarakat kita dan berbagai macam keresahan bagi mereka-mereka yang terkait dan punya kepentingan terhadap lembaga pendidikan kita yang tertua di Kalimantan ini yaitu Universitas Lambung Mangkurat. Jadi pagi ini ya setelah kita telusuri berbagai macam sumber dan berdasarkan pengalaman juga, nah kita mhm. akan menyoroti ya Pak Tia dan pemirsa TV tentang ya mengapa sih sebenarnya eh, akreditasi OLM ini yang diributkan. Oleh karena itu, mari kita lihat lebih holistik lagi, lebih dalam lagi, lebih komprehensif lagi. Tentu dengan keterbatasan waktu yang ada kita di Lensa Banua, tapi kita akan berikan stressing, berikan penekanan nanti kalau ada kolega atau masyarakat yang ingin mengkaji lebih jauh tentang ketentuan akreditasi ini, nanti bisa dilihat sendiri dan kita akan buka perspektif tentang ya perdebatan kenapa akreditasi ini kemudian menjadi sorotan utama dan bahkan menjadi pembicaraan di mana-mana di masyarakat kita di Kalimantan Selatan ini, Pak Tia. Baik, akreditasi predikat unggul menjadi turun, begitu turun menjadi predikat baik. Begitu. Sebelum kita bicara itu, Pak, saya ingin menyoroti soal akreditasi dulu secara umum. Karena yang kita tahu ini kan ada akreditasi institusi atau lembaganya dan juga ada akreditasi program studi. Seperti apa, Pak? Dua akreditasi ini yang mungkin sangat penting dalam dunia pendidikan khususnya di kampus, Pak. Ya, Pak Tia dan pemirsa Duta TV ya, pada saat kita bicara tentang akreditasi ini dulu, Mhm, ya memang dia diatur dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi ya, dan kemudian diatur juga di dalam berbagai macam peraturan pelaksanaannya. Baik itu di peraturan menteri, ya, untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dulu, sekarang menjadi Kemendikti. Dan kemudian diatur juga secara teknis oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang disebut dengan BANFITI. Itu ketentuannya berubah-ubah ya, berubah itu dalam konteks penyempurnaan dan mengikuti perkembangan sehingga standar akreditasi itu berkembang juga. Oleh itu, mhm, nanti kalau memang pemirsa kita ingin mengetahui dalam konteks perkembangan aturan, instrumen akreditasi lebih jauh lagi, karena ini persoalannya sangat teknis dan sangat pelik juga bagi kita yang tidak terbiasa melihat satu akreditasi. Nah, oleh karena itulah nanti bisa dilihat di googling saja di aturan tentang akreditasi ini. Nah, seperti yang Pak Tia katakan tadi, secara singkat sebenarnya akreditasi itu kan untuk melihat bagaimana mutu satu perguruan tinggi. Nah, mhm, perguruan tinggi itu nanti dilihat kepada dua hal yang oleh perundang-undangan kita. Satu yang Pak Tia katakan tadi terlihat dengan pengelolaan lembaganya, jadi manajemen lembaga di perguruan tinggi itu yang akan diakreditasi, dilihat mutunya, ya, atau nanti juga dalam konteks supaya mutunya itu terus baik dan bisa diakses, dilihat dari masyarakat bagaimana pengelolaan perguruan tinggi itu dilakukan. Yang kedua, akreditasi itu nanti dilihat dari program studinya. Jadi mhm. program studi ini sebenarnya ujung tombak dari pendidikan dan pengajaran di satu universitas. Oleh itu dia berada di bawah fakultas. Nah, program studi itu juga diakreditasi karena itu menyangkut tentang proses pendidikan dan pengajaran. Sementara lembaganya, ya karena lembaga itu kan institusi itu punya struktur dia, ya punya dalam tanda petik berjalannya satu manajemen perguruan tinggi. Nah, itu juga diukur bagaimana tingkat kesehatan atau katakanlah kebaikan pengelolaan perguruan tinggi itu. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat sebenarnya mutu perguruan tinggi itu dilihat satu dari pengelolaannya, institusi yang Mhm. mengelolanya,
Kedua, itu dari proses belajar dan mengajarnya atau proses pembelajarannya. Nah, proses pembelajaran inilah akreditasinya ada di yang disebut dengan akreditasi program studi. Nah, dua-duanya ini sebenarnya kita tidak menafikan, dua-duanya itu penting ya. Tentu pengelolaan yang bagus ya, kalau di perusahaan dulu ada ISO namanya, ya itu juga akan menunjukkan kualitas manajemen yang bagus. Tapi kemudian yang terkait dengan kualitas lulusan satu perguruan tinggi, ya itu banyak tergantung daripada akreditasi dari program studinya. Karena proses belajar dan mengajar itu yang menjadi bagian yang dinilai dari akreditasi program studi ini. Jadi secara singkat sebenarnya kepada pemirsa kita, kepada masyarakat kita harus diberitahukan bahwa di perguruan tinggi kita itu ada dua jenis akreditasi. Satu akreditasi institusi yang disebut lembaga tadi, yang menyangkut pengelolaan manajemen perguruan tinggi. Yang kedua adalah akreditasi program studi yang mencakup tentang bagaimana pengelolaan proses pembelajaran itu dilakukan oleh program studi. Dan program studi ini ada banyak, di setiap fakultas saja ada berbagai macam program studi ya. Nah, anggap saja yang kita ketahui yang pernah kita tempuh memang di Fakultas Hukum umpamanya. Fakultas Hukum itu memang hanya ada satu program studi yang disebut dengan program studi ilmu hukum. Nah, oleh itu akan beda konsekuensinya nanti pada saat kita melihat apakah lalu kemudian ini berada pada dalam tanda petik ya ukurannya itu diakreditasi lembaganya di perguruan tinggi atau akreditasi yang terkait dengan program studi. Nah, ini yang mesti kita pahami dari awal dulu Pak Tia, sehingga lalu kemudian nanti kita bisa lihat ada apa yang terjadi nanti di Universitas Lambang Mangkurat yang rame-rame sekarang ini lagi disoroti itu, Fatia. Baik, ada apa yang terjadi dari predikat unggul menjadi predikat baik? Kita jeda dulu Pak, kita ulas di segmen kedua lebih panjang begitu. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam program Lensa Banoa. Silahkan berkunjung ke galeri kami. Kami siap memenuhi kebutuhan rumah Anda dengan mebel jati yang berkualitas, rapi sari, elegan, dan klasik. Hai Sobat FYP, kita bakal ngasih beberapa video lucu, informatif, dan menghibur untuk kalian. Di sini nyebutnya lautan makanan nih guys, karena banyak banget dan variannya tuh lengkap. Kalian yang lewat daerah Telaga Mas Malang pasti nggak asing deh sama bakso ini. Ayah tuh cantik, perempuan banyak muda, anak banyak dosa, jalan tutup mata.
Balik lagi di The Unik guys. Uy bubuhannya, makan apa buan pian hari ini? Waduh cepetan deh makan. Atau kalau yang lagi gabut, mending masak aja. Atau istilah kerennya, recook yuk berbagai resep-resep Yahut yang lagi viral sekarang. Piala Dunia 2022 menjadi magnet tersendiri bagi penggila bola. Sudah jadi tradisi, hal yang menjadi pusat perhatian adalah di bagian openingnya. Gila, keren banget. Istilah tekor nggak apa-apa, yang penting tersohor. Pantas disematkan sih dalam gelaran Piala Dunia kali ini. Bagi kalian pecinta film, kayaknya sih wajib banget pantengin 5 rekomendasi film atau series yang bisa ditonton saat weekend ini. Boleh nontonnya sendiri sebagai healing-healing atau juga bareng sama pasangan maupun teman kalian. Ya lagi PDKT mah, ini jurus ninja banget buat jadian sih. Ajak nonton, abis itu makan, jalan-jalan sambil cerita-cerita gitu ya kan? Duh, jadi pengen juga. Hahaha. Selamat sore pemirsa, Duta Banua kembali hadir dengan informasi seputar pemerintah di Kalimantan Selatan bersama saya Fatia. Pemirsa, tahun 2024 sesaat lagi di mana kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif. Dari pemerintah daerah akan memastikan dan memasukkan kegiatan ini dalam kalender nasional yang menjadi event tahunan di tanah bumi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Duta Banua edisi hari ini. Saatnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Ya pemirsa, kami kembali untuk Anda di Lensa Banua di segmen kedua, masih bicara soal menyoroti problematika akreditasi ULM dari predikat unggul atau A begitu sebutannya turun ke predikat baik atau C. Meskipun ada kriteria-kriteria tertentu untuk menentukan naik atau turunnya sebuah akreditasi di perguruan tinggi. Pak Saifuddin, apa yang terjadi dengan Universitas Lambung Mangkurat, Pak? Karena kalau kita lihat banyak sekali riak-riak di media sosial yang beranggapan bahwasanya hal-hal buruk, Pak, terjadi pada Universitas Lambung Mangkurat. Ini juga disuarakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang menggelar aksi demo, kemudian juga ada postingan di sosial media yang menutup logo Unlam sebagai bentuk duka cita begitu terhadap akreditasi ini. Seperti apa dari redaksi? Apa yang terjadi di Universitas Lambung Mangkurat? Ya, kalau perspektif kita di redaksi Duta TV ya, reaksi ini kan sesungguhnya sesuatu yang wajar lah dalam tanda petik ya. Kita maknai saja sebagai satu bentuk kecintaan terhadap lembaga universitas kita yang tertua di Kalimantan ini. Ya, cuman kan persoalannya tentu kita harus lihat yang seperti kita katakan di awal tadi, lebih dingin lagi, lebih dalam lagi agar kita bisa memahami lebih objektif lagi lah persoalan yang dihadapi oleh OLM kita ini. Nah, sebenarnya yang kita sebut dengan akreditasi tadi kan berarti nanti sebelum menjawab apa yang terjadi di OLM kita ini ya, berarti ya. Kenapa sih mesti ada akreditasi? Karena itu sekali lagi adalah agar ada jaminan dari perguruan tinggi itu memenuhi kriteria atau mutu tertentu yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi sebenarnya bagi masyarakat kan tentu menjadi ukuran ya. Ini istilah kita itu kualifikasinya, mutunya tuh kayak apa, baik benarkah atau baik aja atau cukup aja kah, atau memang kadar bermutu dalam tanda petik tidak terakreditasi. Makanya dulu secara populer kalau masyarakat melihat perguruan tinggi itu kan mencantumkan dalam papan-papan tulisan di depan kampusnya atau di pengumuman saat penerimaan mahasiswa baru. Nah, dia katakan ini terakreditasi ya gitu. Nah, kalau terakreditasi aja sudah bagus itu ya. Baru kemudian kan ada kualifikasinya. Kalau tidak terakreditasi itu tidak diakui memang nanti baik itu kelembagaannya maupun nanti program studinya, khususnya tentang program studi itu akan bermasalah nanti. Tapi kalau nanti itu terakreditasi, baru kemudian kita bisa bicara peringkatnya.
Nah, apakah peringkat dulu namanya ada peringkat, kalau itu komponennya borangnya itu ada 7 komponen penilaian, standar penilaian, akan ada A, akan ada B, akan ada C gitu. Nah, jadi ini sebenarnya bagi kita untuk melihat saja ini tentang bagaimana sih mutu dari perguruan tinggi itu dilihat dari penilaian Banviti ini untuk itu. Nah, tentu tujuannya juga oleh pemerintah dalam hari ini oleh Banviti kan untuk perbaikan. Kalau kemudian dinilai kurang bagus masih, ya untuk terpaculah kemudian untuk melakukan perbaikan. Baik itu di manajemen perguruan tinggi maupun di program studinya. Oleh itu yang berlomba-lomba awal, itu biasanya kita harus perkuat dulu program studinya. Karena ini yang menjadi ukuran dari satu lulusan, kualitas lulusan. Jadi satu gambaran umum umpamanya di program studi itu ya bagaimana interaksi dan instrumen kita pada saat melakukan proses pembelajaran kepada mahasiswa. Itu harus betul-betul tertata tertib itu ya di situ. Karena kalau tidak nanti kualitas lulusan kita menjadi tidak baik. Nah, itu sejumlah komponen itu dipertanyakan dan kita isi untuk kemudian ditentukan kualitasnya oleh Banviti dalam program studi itu pada saat mengajukan akreditasi. Nah, ini yang menjadi kepahaman kita bersama sehingga nanti akan muncul nilainya. Ya akan muncul oleh Banviti itu ya yang dulu itu seperti yang Fatia katakan kan, kita lihat di beberapa nilai itu nanti bisa terlihat ada skornya ya, ada skornya setelah kita ajukan borang akreditasi itu ke Badan Akreditasi Nasional dan mereka setelah kita ajukan kita submit, lalu mereka nanti ada visitasi, datanglah kemudian untuk melihat dan mewawancara kepada semua stakeholder yang ada pada saat mengajukan program akreditasi itu. Jadi submit dulu secara dokumen ya ke Banviti itu, kemudian mereka datang visitasi ke kita. Nah, setelah visitasi itu ada dicek lagi dokumen-dokumen yang kita itu kirimkan itu kebenarannya kalau akreditasi program studi tentang pengelolaan program studi tadi ya, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana nilai ujiannya, bagaimana tugas mahasiswanya, bagaimana dosennya, bagaimana home base dosennya, itu diteliti semua ya oleh mereka. Nah, lalu kemudian alumninya seperti apa itu semua diteliti oleh mereka. Sama dengan juga katakanlah kelembagaan itu akan diteliti semua tentang proses kelembagaannya ya di situ. Nah, ini yang kemudian ada skor diberi mereka. Ya, kalau itu dulunya itu adalah katakanlah 7 standar ya diajukan borang akreditasinya itu, maka kemudian melahirkan angka diberi mereka skornya. Jadi yang 361 sampai 400 itu diberi skor jadi A, sehingga kita melihat kan akreditasinya A. Yang 301 sampai 360 itu diberi predikat B. Nah, sementara yang 200 sampai 300 predikatnya dikasih C. Di bawah dari itu, nah ini yang tidak bagus. Kenapa? Tidak terakreditasi dianggap. Jadi di bawah 200 memang tidak terakreditasi. Oleh itulah, maka ya orang mengejar predikat yang lebih tinggi. Ya kan, karena ini peringkat nilai mutu dari satu perguruan tinggi di situ. Nah, oleh itu orang biasanya mengejar sampai yang ke A ya. Secara kelembagaan ya ULM itu dulu kan mendapatkan predikat A dalam akreditasinya. Ya, tapi harus diingat bahwa akreditasi itu dinamis. Ya, dinamis itu yang pertama dia harus reakreditasi ulang kalau sudah 5 tahun. Jadi masa berlakunya akreditasi itu 5 tahun. Makanya saya katakan tadi di awal peraturan oleh Banviti tentang akreditasi ini berkembang, dinamis, berubah. Karena ada standar-standar baru lagi yang kemudian diinginkan untuk peningkatan perguruan tinggi setelah masa berlalunya itu. Sehingga kadang-kadang ada perubahan di situ. Nah, ini lalu kemudian yang terakhir ini standar penilaiannya ditingkatkan lagi ya menjadi 9 kriteria atau 9 komponen di sana. Atau kayak katakanlah pengisian borangnya bukunya bertambah lagi. Nah, lalu kemudian berubahlah sistem penilaiannya sekarang. Sistem penilaiannya ya satu yang kita sebut yang paling bagus itu unggul dengan skor yang kita katakan tadi ya Pak ya. Yang kedua adalah baik sekali, yang ketiga adalah baik. Jadi nggak ada lagi istilah kalau yang 9 standar ini yang kita sebutkan ABC itu kriterianya unggul, baik sekali, dan baik. Di bawah itu, ini juga dianggap tidak terakreditasi. Ya, jadi walaupun secara gradasi tetap hanya 3 gradasi, ya seperti yang di awal A, B, C, di sini adalah unggul, sangat baik, dan baik. Nah, itu yang kemudian dijadikan patokan, dijadikan dasar bagi kita untuk menilai nilai akreditasi di perguruan tinggi itu. Jadi ini dinamis, ini yang harus diberi catatan di kita. Jadi tidak pada saat ditentukan maunya saja sekarang B, selamanya B, enggak. Nanti 5 tahun itu bisa berubah karena akan ada akreditasi atau
Ya, perguruan tinggi itu mengajukan penyesuaian terhadap kriteria baru di situ. Ya, agar apa? Agar berubah nilainya. Kalau dulu A, sekarang ingin berubah menjadi, ya katakanlah unggul. Nah, maka kategori unggul itu ada penambahan standar penilaian yang harus disubmit lagi ke Banviti untuk diajukan yang disebut dengan reakreditasi. Nah, ini yang menjadi pemahaman kita dulu bahwa akreditasi ini fluktuatif. Ya, fluktuatif, bisa saja dulu peringkatnya tertentu, bisa saja berubah. Ya, tergantung bagaimana pengelolaan perguruan tinggi, bagaimana pengelolaan program studi itu. Ya, jadi dua-duanya ini ya bisa berubah, jadi tidak harga mati, ini harus dinamis. Jadi ibaratnya dalam bahasa populer itu andai kata ini dipadankan dengan kondisi keimanan nih, bisa naik, bisa turun lah katakanlah. Jadi kita lihat seperti itu juga lah akreditasi ya. Nah, tentu orang kan akan mempertahankan kalau sudah unggul, kalau sudah A, itu kan berusaha untuk dipertahankan. Sedangkan kalau di bawah, apakah itu C? Kalau tidak terakreditasi kan itu akan menjadi problem hukum di sana. Tapi kalau sudah C, mesti ingin naik jadi B. Kalau sudah B, ingin naik jadi A. Jadi kalau sudah baik, ingin jadi baik sekali. Yang baik sekali, ingin menjadi unggul. Itu karena apa? Karena unggul dan A itu adalah nilai yang terbaik di sana dari pengelolaan itu. Nah, ini yang harus dipahami dulu oleh kita ya, bahwa dia bersifat dinamis. Artinya ya seperti kita kuliah juga kan Pak Tia dulu, ada mata kuliah tertentu dapat A, ada juga yang dapat B, ada yang dapat C kan. Ada dosen yang memberikan ujian ulang ya untuk memperbaiki nilai ya kan, masih ada di situ ya. Nah, ini yang juga nanti kita lihat bagaimana di ULM yang kita ributkan sekarang ini pada saat proses reakreditasi lalu kemudian dapat nilainya ya disebutkan C, tapi kemudian diberi masa lagi untuk melakukan reakreditasi selama 2 bulan untuk kemudian melengkapi berbagai macam persyaratan yang ditemukan sehingga nilainya bisa naik lagi. Atau kalau tidak dinilainya tidak baik, tetap aja nanti bisa turun lagi akreditasinya untuk itu. Nah, ini yang harus juga menjadi kesepahaman kita pada saat melihat problem akreditasi di ULM ini. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan ya akreditasi Unlam ini kok yang kemarin itu nilainya A sekarang turun menjadi C, atau dalam padanan peraturan baru di akreditasi yang dulu itu unggul sekarang adalah menjadi baik. Nah, dan harus dicatat ya Pak Tia, dan harus dicatat dulu ini akreditasi lembaga yang kita katakan ya, kita coba telusuri kenapa kok ini bisa terjadi penurunan itu. Nah, ini yang tentu ini dikaitkanlah ya, dan kita lihat keterkaitannya dengan problem yang kita sebut dengan ya istilah kasus guru besar yang ada di OLM yang menjadi hangat juga menjadi pembicaraan, dan ini dikaitkan. Ada keterkaitan nggak kira-kira di situ? Ya, gitu Pak Tia. Dulu kali ya Pak ya, karena pembahasan kita bicara soal kenapa bisa turun dari A ke C, bahkan kita tahu meskipun akreditasi ini 5 tahun ini bersifat fluktuatif atau dinamis, bisa saja menjadi baik atau sangat baik, atau mungkin sebaliknya bisa turun seperti yang saat ini kita alami. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami dalam program Lensa Padua. Kita di dalam sembahyang sering bersalawat ya, di bagian akhir salawat sembahyang kita, namanya salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim, kita berdoa sama Allahumma sholli ala sayyid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi tadi saya katakan dunia ini bukan surga. Kalau berharap kita bahagia seperti surga, nggak ada di sini. Anda mau kaya raya, mau apa aja tuh pasti ada tidak nyamannya. Ini bukan surga. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, itu yang ideal. Dia kan begitu ya, di dunia nyaman, di akhirat juga nyaman. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dijanjikan Allah falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang memiliki karya-karya amal baik, amal kebajikan tersebut, Allah akan memberikan kehidupan yang baik.
boleh makan minum berdiri, cuma hukumnya makruh karena dibenci. Sampai Nabi tadi mengatakan kan muntahkan berarti dibenci, tapi tidak sampai ke hukum haram. Kalau kita mimpi bagus, mengucap alhamdulillah aja Nabi kan. Jadi mimpi kada bagus beludah ke kiri, pas saja kah? Wa idza fasadal jasadu kullu. Tapi jar Nabi kita apabila segumpal daging tadi fasadat napa rusak, kada sehat, fasadal jasadu kullu, maka seluruh batang tubuh kita pun menjadi kada sehat juga. Ingatkah ada sosok manusia ketika sakaratul mautnya berdoa, Allahumma tsaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, beratkan rasa sakit sakaratul mautku, tapi ringankan sakit sakaratul maut umatku. Doa apa ini, Bu? Doa Nabi Muhammad. Bila hati hendak tenang, bila pikiran hendak tenang, ingat dan Allah. Hai Sobat FYP, kita bakal ngasih beberapa video lucu, informatif, dan menghibur untuk kalian. Sini nyebutnya lautan makanan nih guys, karena banyak banget dan variannya tuh lengkap. Kalian yang lewat daerah Telaga Mas Malang pasti nggak asing deh sama bakso ini. Ayah tuh cantik, perempuan banyak muda, anak banyak dosa, jalan tutup mata. Kopi 1000 inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa dan juga smart listener dimanapun Anda selalu setia dan menantikan obrolan kami di SKSI Talks. Anda tahu nggak tujuan orang yang sebenarnya? Kan beda. Pada saat kita bicara yang seperti ini langsung ini aja kan gestur kita kelihatan mana yang bergayaan, mana yang serius, ya kan? Tapi kalau tulisan video kita tidak tahu mana orang yang serius, mana orang yang bergayaan. Kiri kanannya itu harus seimbang, tapi bukan berarti keburukan itu harus seimbang dengan kebaikannya, tidak seperti itu. Tetapi kita berada di tengah itu jauh lebih baik. Balik lagi di The Unik guys. Bubuhannya, makan apa buan pian hari ini? Waduh, cepetan deh makan. Atau kalau yang lagi gabut, mending masak aja. Atau istilah kerennya, recook yuk. Berbagai resep-resep Yahud yang lagi viral sekarang. Piala Dunia 2022 menjadi magnet tersendiri bagi penggila bola. Sudah jadi tradisi, hal yang menjadi pusat perhatian adalah di bagian openingnya. Gila, keren banget. Istilah tekor nggak apa-apa, yang penting tersohor. Pantas disematkan sih dalam gelaran Piala Dunia kali ini. Bagi kalian pecinta film, kayaknya sih wajib banget pantengin 5 rekomendasi film atau series yang bisa ditonton saat weekend ini. Boleh nontonnya sendiri sebagai healing-healing atau juga bareng sama pasangan maupun teman kalian. Ya lagi PDKT mah, ini jurus ninja banget buat jadian sih. Ajak nonton, abis itu makan, jalan-jalan sambil cerita-cerita gitu ya kan? Duh, jadi pengen juga. Hahaha. Ya,
Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa di segmen ketiga, masih menyoroti problematika akreditasi ULM yang pasti terhubung secara virtual dengan Dewan Universitas kita, Pak Saifuddin. Apa yang terjadi, Pak? Kenapa bisa turun antara predikat unggul menjadi predikat baik atau mungkin dari A ke C yang dipersoalkan oleh masyarakat Banua, khususnya para alumni juga, Pak. Apalagi netizen yang geram, meskipun saya yakin tidak semua orang paham tentang seluk-beluk dari akreditasi ini sendiri. Silakan Pak Saifuddin. Ya, Fatia dan Mbak Sadar TV ya, kita harus lihat ya sebenarnya ini sekali lagi terkait dengan bagaimana penelusuran kita di redaksi mencoba mengkaitkan penurunan akreditasi lembaga, sekali lagi akreditasi institusi OLM yang diributkan menjadi A, menjadi B, menjadi C, dari A menjadi C itu ya. Nah, karena yang dinilai itu terkait dengan manajemen perguruan tinggi, jadi tata kelola perguruan tinggi, bagaimana kemudian dia menggerakkan proses administrasi, proses kelembagaan yang ada di perguruan tinggi itu. Nah, tentu ini tidak terlepas ya masalahnya dengan kita mempersoalkan dan meributkan kemarin bagaimana persoalan terhadap guru besar di lingkungan Universitas Lembang. Ya, kita sudah tahu bersama lah, dan kita nanti bisa dicek juga bagaimana opini kita, pendapat kita di Lensa Banua terkait dengan persoalan skandal guru besar yang ada di OLM yang kita pernah angkat juga di Lensa Banua, apakah mereka itu pelaku atau mereka jadi korban dari satu sistem pengusulan guru besar itu. Nah, tapi dari ya penelusuran kita di redaksi, kenapa sih sampai terjadi katakanlah skandal guru besar itu? Atau kasus guru besar yang menghebohkan itu. Part satunya kemarin ada 11, sekarang tambah lagi ada beberapa ya di lingkungan Universitas Lembang. Nah, salah satu yang ditelisik ya sepengetahuan kita di redaksi adalah proses pengajuan guru besar itu ya, yang prosesnya itu salah satunya harus melewati yang disebut dengan rapat senat universitas. Rapat senat universitas itu kelembagaan ya di perguruan tinggi. Nah, ternyata proses pengajuan ya, guru besar itu tidak melewati rapat senat perguruan tinggi atau senat Universitas Lembang itu tidak melakukan rapat untuk memberikan penilaian terhadap usulan kenaikan jenjang jabatan guru besar yang diusulkan ke kementerian. Dan ini terlihat dan diakui oleh mereka bahwa rapat senat tidak pernah dilakukan untuk kemudian memverifikasi dan merekomendasikan pengusulan guru besar ke kementerian itu. Maknanya apa? Maknanya berarti lembaganya tidak berjalan. Baik. Secara kelembagaan berarti lembaga senat ini tidak berfungsi di Unlam, khususnya terkait dengan pengusulan guru besar tadi. Nah, otomatis kan berarti ya turun nilainya dalam itu ya, pada saat itu tidak berjalan berarti ini tidak bagus pengelolaan kelembagaannya. Yang kedua, ya, dugaan kita pada saat dikaitkan dengan kasus guru besar ya, adanya pelanggaran integritas akademik di lingkungan universitas itu mesti diselesaikan oleh satu lembaga yang dibentuk oleh universitas. Lembaganya itu terkait dengan peraturan kementerian untuk pembinaan integritas akademik. Jadi setiap dugaan adanya pelanggaran integritas akademik oleh Sivitas Akademika itu mesti dilaporkan di lembaga penyelesaian integritas akademik yang dibentuk di tingkat universitas. Nah, setelah ditelusuri, lembaga ini juga belum dibentuk. Jadi upaya untuk mensosialisasikan norma, nilai, dan kelembagaan integritas akademik itu di ULM belum dibentuk. Nah, sehingga kemarin pada saat pemeriksaan oleh Irjen, ya, itu terkait dengan proses administrasi mereka di kementerian, dan mestinya secara aturan itu harus diselesaikan oleh lembaga integritas akademik di lingkungan universitas. Tapi yang kemarin diselesaikan dan diperiksa oleh Irjen dan disimpulkan ada pelanggaran integritas akademik di situ.
Mhm. Nah, artinya secara kelembagaan ada beberapa yang tidak jalan di Universitas Lambangkurat. Nah, oleh karena itulah menurut kita, kalaupun ini dikaitkan dengan kasus guru besar, lalu kemudian juga dengan kelembagaan integritas akademik yang terkait juga dengan guru besar tadi, ya akhirnya memang bisa kita duga ini berarti pengelolaannya belum begitu bagus secara kelembagaan. Nah, akhirnya ya jadi turun setelah dinilai. Karena pada saat visitasi mereka kan akan dicek semua itu. Ya, pada saat kalau visitasi akreditasi itu sebagai satu gambaran kepada pemirsa kita Duta TV, itu akan ada dialog kepada semua stakeholder. Baik mereka yang membuat borang akreditasinya maupun kepada unsur pimpinannya dan unsur-unsur yang terkait yang semua stakeholder itu diwawancarai oleh mereka. Dan akan terlihat mana yang menguasai, mana yang menjalankan, mana yang tidak menjalankan. Tambah lagi kasus ini terbukalah, berarti ada sistem kelembagaan di universitas itu yang belum jalan. Ya, barangkali di bidang yang lain akan baik jalannya, ya. Karena kan akan ada banyak struktur organisasi di universitas itu ya untuk melihat kelembagaan itu jalan atau tidak. Nah, tapi di sektor yang terkait dengan proses pengajuan untuk jenjang jabatan guru besar ini ditemukan satu, senat tidak berfungsi, tidak pernah melakukan rapat. Yang kedua, lembaga yang kita sebut dengan integritas akademik itu belum dibentuk dan belum bekerja dengan baik universitas di situ. Lalu akhirnya kalau dikaitkan dengan sana, dalam tanda petik ya menurut kita, opini kita di redaksi, wajar lalu kemudian kalau skor nilainya itu turun. Nah, skor nilainya turun, oleh karena itulah maka yang dulu unggul ya ini mau kemudian diberitahukan nih nilainya akan turun menjadi C ditetapkan. Nah, ya baru kemudian kita dibuka. Tapi kita lupa yang kita katakan kemarin ini kan bersifat dinamis ya yang kita katakan tadi. Karena pada saat mau ditetapkan itu Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki. Nah, diberi kesempatan untuk memperbaiki, termasuk nanti perbaikan itu ya sepengetahuan kita Fathia dalam tim akreditasi itu kan ada komitmen-komitmen oleh pimpinan yang harus dilakukan. Ya, kalau kita belajar dari kasus ini kita kaitkan dengan proses akreditasi dan masalah guru besar tadi, maka komitmen dari pimpinan perguruan tinggi stakeholdernya tentu akan memfungsikan senat umpamanya. Dan itu bikin surat pernyataan-pernyataan yang harus dilakukan. Ya, akan komitmen membentuk lembaga penyelesaian integritas akademik umpamanya, akan ada melakukan sosialisasi integritas akademik. Ya, membuat standar-standar tentang integritas akademik di situ. Ini harus disampaikan ke semua stakeholder, pemangku-pemangku kepentingan yang ada di lembaga universitas itu. Termasuk nanti ke fakultas, termasuk kepada para dosennya, termasuk kepada para mahasiswanya. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan oleh mereka dalam proses perbaikan itu. Nah, nanti kalau perbaikan itu kemudian diusulkan lagi, ya, lalu kemudian dinilai lagi oleh Banpiti. Jadi oleh itu kita mengatakan nanti ada kemungkinan ya itu berubah lagi skornya. Maka kalau skornya berubah, berarti ya Fathia dan pemirsa TV ya akan berubah lagi. Apakah dia akan menjadi baik sekali atau menjadi unggul atau menjadi B atau menjadi A lagi. Ya, itu tergantung nanti kinerja mereka ya terhadap satu proses perbaikan. Ini yang harus dipahami sehingga kita tidak perlu yang kita katakan nanti yang memberikan reaksi yang berlebihan karena sekali lagi ini mekanisme penilaian yang dilakukan oleh satu badan akreditasi nasional perguruan tinggi. Nah, yang sangat penting juga yang harus kita sampaikan Fathia dan pemirsa Duta TV supaya lebih komprehensif lagi, ya kan? Kalau ini ya dianggap aja kita sekarang ini kan resah, ya netizen resah, masyarakat resah, yang kuliah sekarang juga resah melihat skornya rendah dan menjadi nilai C, ya. Sekali lagi yang ini adalah akreditasi lembaga. Ya, lembaga. Apa konsekuensinya kalau akreditasi lembaga ini? Ini sepengetahuan dan pengalaman kita ya, Fathia melihat apa yang terjadi ya, karena pada saat kemudian akreditasi lembaga ini rendah, ya, maka lembaga itu, katakanlah kayak OLM sekarang, pada saat dia akreditasinya C, namanya ya, dia tidak lagi atau tidak diperkenalkan dulu membuka program studi baru. Konsekuensinya terkait itu, ya.
Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi dia tidak boleh mengembangkan dulu, harus perbaiki dulu loh. Anda jangan bikin program studi baru kalau Anda tidak bisa memperbaiki manajemennya, ya. Atau ada program-program hibah yang terkait dengan beasiswa dari luar. Itu tata kelola baiki dulu dong untuk kemudian meminta lagi ada dana-dana hibah, dana-dana beasiswa di situ. Atau umpamanya saja kita dosen di OLM, lalu kemudian diminta untuk menguji eksternal di perguruan tinggi lain. Nah ini ditunda dulu dong ya, karena akreditasi Anda rendah, harus paling tidak sederajat di sana. Nah ini hal-hal yang menjadi konsekuensi pada saat akreditasi kelembagaan kita itu turun di situ. Ya, karena harus ada diciptakan persaingan antar perguruan tinggi. Jadi kalau umpama sekali lagi ya akreditasi kita C kelembagaan, maka dosen kita tidak bisa menjadi penguji eksternal di akreditasi yang lebih tinggi. Umpamanya saja di perguruan tinggi lain itu B atau A ya di situ. Ini untuk konsumsi. Nah, tapi kalau akreditasi program studi ya karena yang dinilai itu dalam akreditasi proses pembelajaran, inilah yang terkait langsung dengan kualitas lulusan. Nah, karena terkait dengan kualitas lulusan, maka ijazah dan transkrip akademik itu umumnya, ya ini saya katakan dalam tanda petik sekali lagi, umumnya itu pasti dikaitkan dengan akreditasi program studi. Oleh karena itu pengalaman kita pada saat kita melamar pekerjaan, pada saat kita kemudian ada penyesuaian tentang tugas-tugas belajar kita tidak cukup hanya dapat ijazah dan transkrip akademik, kita juga minta sertifikat akreditasi program studi. Kopinya itu kita lampirkan. Jadi tidak pernah dulu itu kita melampirkan akreditasi yang kita sebut dengan akreditasi kelembagaan. Ya. Tapi yang kita lampirkan adalah akreditasi program studi. Nah, oleh karena itu stakeholder di luar juga harus paham. Jadi untuk menilai kualitas lulusan itu mesti dikaitkan dengan akreditasi program studi, bukan akreditasi kelembagaan. Walaupun kita tidak menampilkan, sekali lagi akreditasi kelembagaan itu juga penting. Penting dalam tanda petik untuk melihat mutu pengelolaan perguruan tinggi itu. Tapi kita harus paham sebenarnya kalau terkait dengan kualitas lulusan itu yang relevan adalah akreditasi program studi. Nah ini yang mesti harus kita lihat ya sehingga lalu kemudian ya kita bisa lebih bijak lagi melihat persoalan ini Mbak Tia. Tapi harus ada catatan kita. Catatan yang menurut kita di redaksi Mbak Tia, ini kenapa kok OLM ini bisa seperti ini? Ya ada apa di dalamnya kok sehingga akreditasi kita ini bisa terjadi seperti ini dan kenapa sampai muncul kasus-kasus seperti tidak berjalannya kelembagaan dalam pengusulan guru besar. Ini yang jadi tanda tanya kita bersama dan mudah-mudahan nanti kita buka clue-nya. Pak Tia. Baik, semoga saja dengan waktu 2 bulan ini Pak ya untuk mengubah skornya menjadi lebih tinggi bisa ke B atau mungkin kembali ke akreditasi lembaga awal yakni A, kita tunggu saja. Kita jeda dulu Pak, masih ada segmen terakhir apa mungkin bisa dilakukan oleh katakanlah stakeholder atau mungkin rekan-rekan disiplinas akademika ULM Pak agar memang ini sama-sama atau bekerja sama Pak menuju akreditasi yang lebih baik lagi. Usai jeda tetap bersama kami dalam program Lensa Banoa. Nah, untuk menggairahkan nafsu kita yang sudah mulai kendur beribadah itu agar bergairah kembali, maka kita di situ diperintahkan untuk bersifat dengan raja, mengharapkan rahmat Allah, mengingat ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah ketika kita malas melakukan ibadah itu. Nah, ibadah sudah selesai, artinya halangan. Begitu inya kendur, raja diharapnya. Begitu inya hendak berbuat maksiat, khauf ditampilkannya, sehingga ibadahnya jadi mulus, jadi bagus sudah.
ngarannya berbuat itu tidak hanya dipikirkan, tapi diresapi juga di dalam kalbu, di dalam hati. Jar istilahnya jasidin kalbun salim. Nah, oleh karena itu jasidin kadang-kadang pikiran ini juga dipengaruhi. Artinya kenapa? Kita selalu berkomunikasi dengan Allah dengan cara banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, jasidin. Karena hidup ini anugerah dan kita masih diberi usia oleh Allah, diberi umur, diberi rezeki, maka mestinya kita harus nikmati kehidupan ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lensa Baru di segmen terakhir atau segmen keempat. Masih bicara menyoroti problematika akreditasi ULM. Meskipun masih ada jeda waktu 2 bulan untuk memperbaiki, semoga skornya bisa naik ya Pak ya. Dari huruf C bisa kembali ke A atau mungkin minimal kembali dengan sangat baik. Apa mungkin Pak yang bisa dilakukan rekan-rekan sivitas akademika Pak, khususnya stakeholder di sana, kemudian juga karena kan kita tahu Pak, saat ini faktanya di lapangan netizen ini Masya Allah luar biasa Pak untuk komentar-komentar yang bahkan mereka menganggap sebelah mata kehadiran dari Universitas Lambung Mangkurat sampai ke akar-akarnya pun Pak diulas. Seperti apa tanggapan dari redaksi dan apa mungkin bisa dilakukan oleh rekan-rekan sivitas akademika tadi? Ya, Fathia dan pemirsa TV ya, sesungguhnya kalau kita melihat lebih objektif lagi, lebih dalam lagi, untuk persoalan akreditasi ini ya, yang kita persoalkan sekarang adalah sekali lagi ini administrasi akreditasi kelembagaan atau akreditasi institusi yang dalam prosesnya sekarang ini masih proses perbaikan ya, reakreditasi yang sementara ya kita dari A lalu kemudian dinilai akan jadi C lalu kemudian direakreditasi lagi untuk diulang untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, sementara juga kita harus objektif bahwa program studi yang menjadi tolak ukur kualitas lulusan itu di ULM itu banyak program studi yang mendapatkan predikat unggul. Nah, sekarang itu tinggal dilihat di program studi yang anaknya kuliah di sana. Ya, karena sekali ini ada banyak sekali program studi yang ada di Universitas Lambung Mangkurat itu yang tersebar di berbagai macam fakultas. Ya, mari kita lihat. Ya, sepengetahuan kita di redaksi umumnya ya akreditasinya adalah baik atau A atau unggul atau sangat baik. Jadi hampir tidak ditemukan lagi akreditasinya yang nilainya C itu. Jadi semuanya baik dan unggul di sana. Sangat baik dan unggul atau baik dan A akreditasinya. Jadi itu bisa dilihat ya di program studi. Nah, oleh itu maka kalau akreditasi program studi ini masih kondisinya seperti itu, mestinya kita tidak terlalu khawatir ya, terhadap kualitas dan pengakuan eksternal ya, terhadap ijazah yang ada. Jadi kalau yang menjadikan biasanya ditundanya ya, apakah itu yudisium namanya, kan yudisium itu kan untuk menentukan kelulusan. Kalau wisuda itu kan hanya apa istilah kita pengantenannya lah bahasa umumnya itu ya. Yudisium itu kan nikahnya lah katakan situ kalau ibaratnya pesta perkawinan itu. Nah, yudisiumnya itu bisa ditunda, itu biasanya terkait dengan akreditasi program studinya. Karena kalau akreditasi program studinya itu rendah atau bahkan tidak terakreditasi kualifikasinya, maka itu tidak ada harganya ijazahnya itu. Oleh itu, kalau itu kemudian terkait dengan yang sekarang ada kelembagaan, akreditasi lembaga, ya, mungkin bisa saja juga ada lembaga di luar yang melihat kualitasnya itu dilihat dari akreditasi lembaga, tapi mereka juga harus dikasih pemahaman yang selama ini terjadi bahwa kualitas lulusan itu diukur dari akreditasi lembaga, akreditasi program studi bukan akreditasi lembaga. Tapi akreditasi lembaga itu juga penting untuk menilai bagaimana pengelolaan perguruan tinggi itu dilakukan dengan baik atau tidak di situ. Jadi idealnya itu memang Fathia dan pemirsa TV ya dua-duanya ini baik mestinya ya kan, idealnya akreditasi program studinya juga hebat, akreditasi kelembagaannya juga hebat, itu paripurna ya.
Tapi kalau disuruh memilih mana yang sangat penting, kalau bagi lulusan yang sangat penting itu sebenarnya akreditasi program studi. Ini juga harus disampaikan kepada stakeholder di luar yang kita lihat juga kadang-kadang kurang memahami itu. Jadi sehingga juga mereka menjadi khawatir ya terhadap persoalan yang terjadi pada saat akreditasi di kelembagaan ULM itu turun dari A ke C tadi. Nah, ini proses sekarang juga dilakukan oleh ULM sepengetahuan kita di redaksi ya untuk kemudian diberi waktu reakreditasinya tadi. Ya oleh itu ada kemungkinan sih kita katakan tadi ULM kelembagaannya bisa saja bisa menjadi baik sekali atau juga menjadi unggul. Ada kemungkinan itu ya. Oleh itu menurut kita ya berarti ya mari kita cooling down ini. Ya mari kita cooling down, kita introspeksi masing-masing di dalam diri. Apakah itu khususnya bagi stakeholder yang ada di ULM ya? Kok kenapa bisa sampai terjadi yang seperti ini gitu ya? Nah, tentu kita memberikan clue ya berarti ya. Ya, karena kalau belajar dari proses akreditasi ya yang di kita yang pada saat menjalani bagaimana kemudian standar itu disubmit ke Banviti, ada visitasi dari asesor ke lembaga itu. Ini kan perlu kekompakan gitu. Perlu kekompakan. Yang namanya masalah rumah tangga internal itu pasti ada. Tapi kalau kekompakan itu dijaga ya berarti ya, maka kemudian itu bisa diselesaikan dengan baik ya di situ. Artinya apa? Ayo dong, kita sivitas akademik itu kompak sekarang untuk memperbaiki akreditasi dan rentang waktu itu. Nah oleh karena itu apa syaratnya ya harus menghilangkan ego pribadi, kepentingan pribadi kita, kepentingan kelompok kita di instansi itu ya. Atau kadang-kadang, oh ini kelompok A, kita kadang mau membantu. Oh ini kelompok B, ini ada kecurangan, ini harus kita laporkan, segala macam. Sehingga yang kecil-kecil, yang borok-borok, yang biasanya kita bisa perbaiki di dalam, itu kok malah diekspos keluar, dilaporkan. Kan menjadi tidak baik seperti itu. Organisasi itu, ya. Semua orang mesti punya kekurangan dan kelebihan di dalam konteks hidup. Begitu juga dalam pengelolaan administrasi di perguruan tinggi. Tapi kan itu bisa dibicarakan, bisa kemudian penyelesaiannya. Tidak mesti penyelesaiannya itu harus melalui ekspos dan saling melaporkan kondisi-kondisi itu. Karena kalau tidak, nah kita sama dengan menghancurkan rumah kita sendiri. Sayang lembaga ULM itu. Ya. Sayang perguruan tinggi kita yang tertua itu. Lalu kemudian karena tidak kekompakan kita di dalam, lalu kemudian saling tidak mau membantu dalam proses akreditasi. Atau bahkan saling menjatuhkan dalam proses akreditasi karena ada kepentingan pribadi kita di sana. Karena ada kepentingan kelompok kita di sana. Nah, kita berpesan ya di redaksi ya, mudah-mudahan ini didengar oleh stakeholder yang ada di ULM. Ya udahlah tutup bukulah dulu ya persoalan-persoalan kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing di kelembagaan ULM tadi ya sama-samalah yang pikirkan kepentingan mahasiswa, pikirkan kepentingan lembaga karena kan mereka punya rumahnya juga di ULM, masa kok membakar rumah sendiri gitu ya. Ini yang tidak kita inginkan sebenarnya untuk itu dan jangan dipertontonkan ini kepada para generasi kita dalam mengelola kelembagaan yang ada di kita. Oleh itu sebenarnya ya SEP OLM itu bukanlah keprihatinan tetapi ajakan kepada kita agar stakeholdernya sadar itu ya, menekan egonya, menekan kepentingannya ya agar sama-sama membangun OLM itu lebih baik lagi. Kalau itu yang terjadi kita yakin selama 2 bulan ini ya, berarti karena item-itemnya sebenarnya tidak terlalu banyak yang jadi problem itu ya, maka reakreditasi itu kemudian bisa berjalan dengan baik dan insya Allah nilainya pun akan meningkat lagi dan secara kelembagaan sehingga menjadi paripurna lah akreditasi program studinya sudah baik-baik ya bahkan banyak yang unggul termasuk nanti akreditasi kelembagaannya. Stop saling menuding, stop saling menyalahkan di situ ya. Mari bekerja sama untuk kemajuan ULM karena bagian dari kemajuan ULM adalah bagian dari kemajuan pendidikan yang ada di Banua kita di Kalimantan Selatan, termasuk adalah dunia pendidikan yang ada di negara kita di Indonesia ini. Fatihah.
kita tunggu dan kita doakan selama proses 2 bulan ini Pak ya, reakreditasinya semoga skornya lebih naik, bisa jadi ke paling baik atau mungkin unggul. Terima kasih Bapak Dr. Cyber Sahabat telah berbagi di Lensa Bandung kali dengan tema yang sangat menarik, menyoroti problematika akreditasi OEM. Jadi para netizen tenang dulu, cooling down dulu begitu Pak ya, kita tunggu saja. Jangan sampai memandang persoalan ini dan menganggap citra buruk terhadap Universitas Lambung Mangkurat. Kata saya Fatia Mewakili Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.